Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Irahmawati dengan NPM 2311021031. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan magang saya, di mana di sini saya mengambil tempat atau instansi magang di BPS Kota Bandar Lampung. Di mana untuk periodenya di sini saya mulai dari 18 Februari sampai dengan 18 Juni 2026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait profil instansi. Yang pertama ada gambaran umum instansi. Jadi di sini, Badan Pusat Statistik atau bisa juga disebut dengan BPS Kota Bandar Lampung merupakan instansi vertikal yang bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayah Kota Bandar Lampung melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik. Selain mendukung perencanaan dan evaluasi, pembangunan, BPS juga menyediakan layanan publik berupa publikasi statistik, konsultasi data, dan layanan informasi statistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari BPS Kota Bandar Lampung. Untuk visinya, yaitu lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian ada misi, di mana di sini BPS Kota Bandar Lampung mempunyai 3 misi. Yang pertama itu menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan. Yang kedua, menguatkan kepemimpinan BPS dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional atau SSN. Yang ketiga, menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada struktur organisasi BPS Kota Bandar Lampung. Di sini saya menampilkan terkait struktur umum yang di mana BPS Kota Bandar Lampung eh, dikepalai oleh Bapak Dr. Hadi Suryono MSI, kemudian ada Kepala Subbagian Umum Bapak Radika Trianda SE, dan di bawah subbagian umum itu ada beberapa divisi lainnya, yaitu ada yang pertama dari tim literasi statistik sektoral, yaitu ada Ibu Evi Ermawati SSTMM, kemudian ada Ketua Tim dari Statistik Sosial, Bapak M. Rafiko Ardi SST, kemudian untuk Ketua Tim dari Statistik Produksi ada Bapak Darul Ambardi SE, kemudian ada Ketua Tim dari Statistik Nerwilis yaitu Ibu Wike Yulia SST, kemudian ada Ketua Tim Statistik Distribusi yaitu Ibu Delvi, kemudian yang terakhir Ketua Tim PTID yaitu ada eh, Mbak Desli. Untuk anggota timnya bisa dilihat pada PPT ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi kegiatan magang. Jadi, selama magang, saya tuh ditempatkan pada tim literasi statistik sektoral di BPS Kota Bandar Lampung. Divisi ini tuh berperan dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral melalui pengelolaan data, penyusunan publikasi statistik, serta pembinaan statistik kepada organisasi perangkat daerah OPD. Waktu saya magang, kebetulan untuk divisi ini terdapat 2 orang dari Universitas Lampung, khususnya Kena Pembangunan, yaitu ada saya, Uliana, dan rekan saya, Yola Kurnia. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab, di mana selama magang yang paling menonjol itu yang pertama ada entry data survei harga perdagangan besar atau SHPB. Yang kedua itu ada menyusun publikasi profil keluarga Kota Bandar Lampung tahun 2025. Kemudian yang ketiga itu membantu penyusunan dokumen SPSS dan EPSS. Kemudian yang keempat itu ada pemutakhiran data usaha melalui Statistical Business Register atau SBR. Dan yang terakhir itu ada mendukung persiapan dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dari 5 tugas atau tanggung jawab ini, menurut saya yang paling banyak
berkesan dan menguras banyak energi dan waktu itu terkait penyusunan publikasi profil keluarga Kota Bandar Lampung. Di mana di sini saya itu menyusun mulai dari mengolah data sampai hingga tahap menyusun untuk publikasi. Kemudian untuk program atau kegiatan yang diikuti selama magang di BPS itu ada 5. Yang pertama itu ada pengolahan data statistik, kemudian ada penyusunan publikasi statistik, terus yang ketiga ada statistik sektoral, yang keempat itu ada pendataan usaha, dan yang kelima itu ada sosialisasi dan pelatihan SE 2026. Kemudian ada hasil dan capaian magang. Pekerjaan yang berhasil saya selesaikan selama magang diantaranya yaitu yang pertama ada entry dan pengolahan data SHPB. Yang kedua itu penyusunan tabel statistik profil keluarga Kota Bandar Lampung tahun 2025. Yang ketiga penyusunan bukti dukung SPSS dan EPSS. Yang keempat itu ada pemutahiran titik koordinat usaha atau SBR. Dan yang kelima itu mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026. Kemudian ada kontribusi saya sama magang di tempat instansi yaitu yang pertama, membantu percepatan pengolahan data statistik. Yang kedua, mendukung penyusunan publikasi statistik daerah. Yang ketiga, membantu validasi data dan administrasi statistik sektoral. Dan yang keempat, ada mendukung kesiapan pelaksanaan SE atau Sensus Ekonomi 2026. Selanjutnya ada output yang dihasilkan. Untuk output yang dihasilkan selama magang itu ada 4 yang benar-benar sangat menonjol. Yang pertama itu ada tabel statistik publikasi profil keluarga Kota Bandar Lampung tahun 2025, data SHPB yang telah diinput, kemudian dokumen pendukung SPSS dan EPSS, dan yang terakhir ada data koordinat usaha pada SDR. Kemudian kompetensi yang diperoleh selama saya magang, yang pertama itu terkait pengelolaan dan analisis data statistik, yang kedua itu terkait penyusunan publikasi statistik, yang ketiga penggunaan Microsoft Excel dan aplikasi statistik BPS, kemudian yang keempat itu kerjasama dalam tim, komunikasi, ketelitian, dan manajemen waktu. Kemudian keterkaitan kegiatan selama magang dengan mata kuliah. Di mana di sini di magang berdampak saya mengambil 7 mata kuliah yang saya konversi. Yang pertama itu ada kebank sentralan, di mana untuk mata kuliah ini itu berkaitan dengan pengelolaan data SHPB sebagai dasar analisis inflasi dan stabilitas harga. Kemudian yang kedua ada mata kuliah ekonomi pembangunan. Di sini itu penyusunan profil keluarga sebagai data pendukung pembangunan daerah. Kemudian mata kuliah yang ketiga ada ekonomi kelembagaan, di mana ini keterkaitannya dengan penyusunan SPSS dan EPSS yang menunjukkan koordinasi kelembagaan statistik. Kemudian ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, di mana di sini keterkaitannya dengan kegiatan terkait data harga sebagai implementasi teori ekonomi klasik hingga modern. Yang selanjutnya ada mata kuliah kewirausahaan 2. Di sini keterkaitannya itu dengan kegiatan pemutakhiran data usaha melalui SBR. Kemudian ada mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Di sini keterkaitannya itu dengan kegiatan terkait data statistik sebagai informasi untuk pendukung pengambilan keputusan lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada mata kuliah perencanaan strategik. Di sini tuh keterkaitannya dengan kegiatan persiapan dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui perencanaan dan koordinasi yang sistematis. Kemudian ada kendala dan solusi. Jadi selama pelaksanaan magang, kendala yang dihadapi itu meliputi proses adaptasi terhadap sistem kerja dan aplikasi BPS, kemudian tingginya ketelitian yang dibutuhkan dalam pengolahan data, revisi data, dan publikasi yang cukup sering, kemudian serta penyesuaian dengan target waktu penyelesaian pekerjaan, di mana kendala tersebut itu diatasi dengan aktif berkonsultasi kepada pembimbing, melakukan pengecekan ulang sebelum data diserahkan, dan mempelajari aplikasi dan prosedur kerja secara mandiri, serta meningkatkan koordinasi dengan tim. Kemudian pembelajaran dan pengalaman. Jadi, magang di BPS Kota Bandar Lampung ini memberikan pengalaman berharga
dalam memahami proses penyelenggaraan statistik resmi serta penerapan teori yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan analisis data, komunikasi, kerjasama tim, serta memberikan pengalaman profesional di lingkungan instansi pemerintah. Selanjutnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPS Kota Bandar Lampung selaku mitra magang atas kesempatan bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan, serta selama pelaksanaan magang. Pengalaman ini tuh memberikan banyak pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi akademik maupun profesional saya. Semoga BPS Kota Bandar Lampung ini senantiasa sukses dalam menjalankan tugas dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Indonesia. Ya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.